sistem pernapasan atau respirasi story. Nah, di sistem pernapasan ini yang pertama harus kita pahami itu adalah pengertian dari sistem pernapasan. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan apa itu sistem pernapasan, apa pernapasan, dan apa respirasi. Yang ketiga itu mereka maknanya sama, tapi pengertian atau prosesnya lah yang membedakannya. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah sistem pernapasan. Kalau dia dikatakan sistem, itu berarti identik dengan apa? Identik dengan apa sistem? Masih ingat kan materi tentang atau molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ. Jadi sistem itu apa? Sistem itu dia identik dengan kumpulan dari beberapa organ. Jadi sistem pernapasan ini merupakan kumpulan dari beberapa organ yang berperan dalam metabolisme tubuh berupa pernapasan dan respirasi. Nah, di sini kan kumpulan dari beberapa organ. Jadi, di sistem pernapasan ini ada beberapa organ yang menyusunnya. Dan fungsinya itu untuk apa? Untuk pernapasan. Pernapasan itulah yang kita keluarkan. Sedangkan respirasi, gimana prosesnya? Jadi berbeda ya. Gimana sistem pernapasan sama respirasi. Jangan kalian bilang itu sama, itu salah. Nah, setelah itu kita bisa membahas pengertian dari sifat pernapasan. Yang kedua itu adalah pernapasan. Nah, kalau pernapasan kalian bernapas tidak? Bernapas. Jadi apa itu bernapas? Kalau kita bernapas, otomatis kita tahu apa itu pernapasan. Karena ini kaitannya sering di kehidupan kita. Jadi apa? Bernapas. Kita masukkan oksigen buat karbon dioksida, Miss. Itu bernapas. Kalau pernapasan, pernapasan ini adalah proses metabolisme tubuh melalui pertukaran gas atau udara dari, kita ini termasuk apa? Kita ini termasuk apa? Iya, dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, any question? No. Oke, next yang ketiga kita bahas tentang si respirasi. Nah, respirasi itu sendiri merupakan proses metabolisme tubuh melalui energi glukosa dan oksigen untuk menghasilkan zat sisa dan karbon dioksida. Nah, dari ketiga itu yang kalian perlu ingat kalau dia pernapasan itu organ. Kalau dia pernapasan itu pertukaran gas, sedangkan kalau dia respirasi glukosa dan O2 sehingga menghasilkan zat sisa dan CO2. Itu aja yang perlu kalian ingat di pengertian dari sistem pernapasan. Jadi kalian harus bisa membedakan sistem pernapasan, respirasi. Jangan bilang kalau misalnya sistem pernapasan itu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Itu bernapas, belum ke sistemnya. Jadi itu pengertian secara umum yang diajarkan di tingkat SD. Oke? Any question untuk pengertian? No, Miss. Next yang kedua, kita bahas tentang organ sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu ada organ luar dan ada organ dalam. Di sini kita nggak usah membedakannya karena organ luarnya hanya ada satu, yaitu hidung. Nah, hidung ini merupakan organ terluar dari sistem pernapasan. Yang di dalam hidung ini, dia itu terdapat apa? Rambut hidung, atau yang disebut juga dengan istilah silia. Nah, si rambut hidung atau si silia ini fungsinya untuk apa? Iya, untuk menyaring kotoran pada udara. Nah, habis rambut hidung, apalagi yang terdapat di hidung selain rambut hidung atau silia? Ada selaput lendir atau yang disebut juga dengan istilah apa? Kelenjar mucus. Nah, kelenjar mucus ini fungsinya itu apa? Fungsinya ini adalah untuk menghangatkan udara yang masuk
masuk. Jadi di sini udara yang kita hirup sekarang itu kondisinya tidak sama, suhunya tidak sama antara yang di luar dengan di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita otomatis dia lebih panas daripada di luar. Jadi sebelum masuk dia ke organ lainnya, si hidung inilah nanti yang akan mengubah suhunya sehingga dia lebih panas dan lebih tahan di dalam tubuh kita. Nah, di antara kedua ini, kalau kalian sering keluar beraktivitas di luar, bangun tidur, si kelenjar silia sama si rambut silia atau si mucus ini, dia itu nanti akan menghasilkan yang namanya kotoran hidung. Jadi kotoran hidung itu berasal dari udara yang sudah disaring. Kalau semakin banyak kotoran hidung kita, maka udara yang kita hirup itu semakin tidak bagus. Oke, ini No, Miss. Oke, habis dari si hidung, organ pernapasan ini akan masuk ke mana? Akan masuk ke dalam faring. Nah, faring ini disebut juga dengan istilah sebagai rongga tekak. Kenapa dia dikatakan rongga tekak? Karena si faring ini penghubung antara si tenggorokan dengan si kerongkongan. Jadi dia ada di tengah-tengah penghubungnya. Nah, di faring ini dia itu terdapat yang namanya apa? Katup apa? Katup epiglotis. Nah, apa fungsi dari si katup epiglotis ini? Dia itu berfungsi untuk membuka dan menutup. Nah, si epiglotis ini kalau kita makan, maka dia akan menutup si saluran pernapasan. Kalau kita tidak makan, maka dia berada di kerongkongan. Jadi dia di antaranya kayak tutup, tapi dia bentuknya ada di tengah-tengah. Kalau kita lagi makan, dia akan menutup si tenggorokan. Kalau kita lagi biasa, dia akan menutup si kerongkongan. Nah, kalau misalnya kita makan, si epiglotis ini terbuka, maka dia akan menyebabkan yang namanya kesedak. Kenapa kita bisa kesedak? Karena yang makanan yang kita makan itu masuk ke tenggorokan. Jadi si tenggorokan itu tidak menerima makanan karena memang fungsinya enggak ke situ. Jadi dia akan mengeluarkannya balik, makanya kita kesedak dan rasanya hidung kita sama mata itu akan perih kan karena dia mengeluarkannya. Oke, ini question untuk Farin? No, Miss. Oke, organ yang ketiga itu adalah laring. Nah, si laring ini dia itu tersusun dari lempengan tulang rawan. Nah, kalau dia dikatakan tulang rawan, otomatis di laring ini akan ada elastisitas. Misal tulang rawan dari si ayam bisa kan kita makan? Bisa. Karena dia sifatnya nggak keras, nggak lembek, jadi dia biasa aja. Nah, di laring ini terdapat yang namanya pita suara. Pita suara itu fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan suara, untuk menghasilkan suara. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki pita suara kecuali si tumbuhan. Oke, ini question untuk lain? No, Miss. Oke, habis itu masuk ke hidung, laring. Trakea. Nah, trakea ini disebut juga dengan istilah tenggorokan. Si trakea ini dia itu tersusun dari cincin tulang rawan. Nah, kalau dia dikatakan cincin, berarti si tenggorokan ini tersusun dari cincin tulang rawan. Tahu kan cincin yang ditumpuk-tumpukkan kayak itulah bentuk dari si tenggorokan ini. Nah, di tenggorokan terdapat apa aja? Di tenggorokan juga terdapat rambut, silia, dan kelenjar apa? Mucus. Nah, di sini juga terjadi penyaringan, di mana udara yang di hidung tadi yang kita rasa udah bersih, itu masih disaring lagi ke trakea. Apakah masih ada tersisa kotoran atau yang lainnya yang kita hirup, di oksigen yang kita hirup. Jadi dia disaring kembali. Nah, setelah trakea dan tenggorokan, ini akan masuk ke yang namanya apa? Paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki nama lain, yaitu pulmo. Paru-paru manusia terdiri dari berapa? Ayo, ada berapa paru-paru manusia? Iya, terdiri dari dua bagian, yaitu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kalau dia untuk paru-paru kanan, paru-paru kanan ini dia itu terdiri yang namanya 3 lobus, 3 bronkus, dan 3 kelompok alveolus. Kemudian yang kedua ada paru-paru kiri. Nah, perbedaan paru-paru kanan sama paru-paru kiri di jumlahnya. Kalau dia kanan itu 3, kalau dia kiri itu 2. Ada 2 lobus, 2 bronkus, dan 2 kelompok alveolus. Nah, selain itu si paru-paru juga terdapat yang namanya cairan.
pelindung paru-paru itu disebut juga dengan istilah pleura. Nah, si pleura ini kalau kita ibaratkan, dia itu mirip kayak janin. Janin itu dibungkus oleh apa? Di dalam perut. Placenta itu alat makanannya. Dibungkus oleh apa? Kalau dia pecah akan keluar bayi. Iya, betul. Iya. Nah, si pleura ini juga diibaratkan kayak ketuban. Dia itu berisi cairan yang melindungi si paru-paru. Bedanya ini nggak akan pernah keluar. Kalau keluar berarti paru-parumu rusak. Gitu aja. Oke, ikutin untuk paru-paru. No, miss. Next, masuk ke organ ada yang namanya bronkus dan bronchiolus. Yang pertama di sini kita bahas yang bronkusnya dulu. Kalau kita katakan bronkus, apa itu bronkus? Bronkus ini adalah cabang dari paru-paru. Sedangkan bronchiolus, bronchiolus itu apa? Cabang dari si bronkusnya. Cabang dari bronkus. Yang terakhir di organ pernapasan itu adalah alveolus. Nah, alveolus ini dia itu mirip kayak anggur yang ada atau yang meletak di si bronchiolus. Nah, fungsi dari si alveolus itu apa? Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2. Jadi tempat pertukaran oksigen ini terjadi di alveolus, bukan di dalam paru-paru. Jadi di sinilah nanti kalau misalnya karbon dioksida yang dihasilkan dari tubuh kita yang dibawa si darah, maka dia akan diganti dengan si oksigen yang kita hirup. Jadi kita masukkan oksigen ke paru-paru, akan kita keluarkan si karbon dioksida. Ini akan berlangsung per menit, per detik. Kalau sampai berhentilah si pernapasan ini, maka berhenti juga lah kehidupan manusia. Oke, any question untuk organ-organ sistem pernapasannya? No, miss. Yakin? Bagi miss. Next, kita bahas yang ketiga di situ apa? Mekanisme, miss. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya mekanisme pernapasan. Nah, si mekanisme pernapasan ini ada dua. Ada yang namanya apa? Pernapasan. Pernapasan inspirasi. Dan ekspirasi. Ya, dan ekspirasi. Tapi di sistem pernapasan ini dia itu menggunakan dua organ. Ada yang namanya pernapasan dada dan yang kedua ada yang namanya pernapasan perut. Nah, si pernapasan dada ini dia dibagi dua. Itulah tadi pernapasan inspirasi dan di sini ada pernapasan ekspirasi. Pernapasan ekspirasi. Nah, kalau dia inspirasi itu kita menggunakan apa? Apa? Kayak kita berapa sekarang biasa aja. Itu menggunakan apa? Gerakan apa? Nah, kalau dia dada sama perut itu beda. Kalau perut itu menggunakan diafragma, kalau dia dada apa? Rongga dada. Nah, kalau dia pernapasan dada itu menggunakan rongga dada. Nah, kalau dia inspirasi itu terjadi ketika si rongga dada itu membesar. Kalau dia rongga dada membesar, otomatis tekanan dari luar lebih besar daripada tekanan di dalam. Nah, ketika rongga dada membesar, maka si paru-paru akan biar masuk si udara. Apakah dia membesar atau mengecil? Mengecil, sehingga udara bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau ekspirasi kebalikan dari inspirasi apa? Rongga dada mengecil sehingga si paru-paru membesar sehingga udara keluar gitu. Nah, kalau dia pernapasan perut itu menggunakan diafragma. Ini juga sama-sama dua. Ada pernapasan inspirasi dan ada pernapasan ekspirasi. Pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Ini juga sama. Nanti kalau dia yang dada itu kita menggunakan rongga dada, sedangkan di perut kita menggunakan diafragma. Otomatis di inspirasi diafragma itu akan apa? Akan membesar dan mendatar sehingga si paru-paru akan mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi itu si diafragma akan melengkung, mengecil dan melengkung sehingga si paru-paru membesar dan udara keluar dari paru-paru. Oke, baca untuk mekanisme. Nah, di mekanisme pernapasan ini ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi mekanisme pernapasan. Kalau misalnya kita lagi berolahraga sama kita lagi bersantai, itu pernapasan kita yang saat olahraga itu lebih tinggi daripada saat kita bersantai. Kenapa? Karena si paru-paru kita otomatis dia bekerja dengan ekstra
Gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan. Oke, gangguan sistem pernapasan yang umum terjadi itu adalah Asma. iya, asma. Asma itu terjadi karena apa? Karena adanya penyempitan. Penyempitannya di mana? Di laring dan trachea. Habis asma, apalagi? Ada yang namanya peradangan. Nah, si peradangan ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat itu kayak apa? Kayak merokok, kafein, mengonsumsi kafein terlalu banyak. Itu akibatnya ke pernapasan. Nah, selain itu, di sini juga bisa terjadinya sinus. Tahu kan sinus? Sinus itu disebabkan bakteri atau virus? Itu yang kalian sinus? Yang gaya hidup tersebut yang kayak flu. Iya, tapi kalau flu, dia itu jarang kan. Kalau sinus biasanya dia itu terjadi yang hampir setiap hari. Oke, harus peradangan apa lagi? Ada yang namanya TBC. TBC itu disebabkan oleh bakteri Tuberculosis, Mycobacterium. Dan yang terakhir 4 aja. Ada yang namanya pneumonia. Ya, itu terjadi karena adanya bakteri Diplococcus pneumonia. Itu jangan lupa nama bakterinya. Oke, di question untuk sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nanti Miss. Oke. Ya Miss. Di sini saya itu akan mengasih gambar dan nanti saya kasih kalian untuk menjelaskan poin dari si gambar. Nah, hidung tahu dong gimana fungsi dari si hidung? Udah tahu kan gimana bentuk dari si hidung? Nah, di sini ini namanya rongga hidung. Di rongga hidung inilah terdapat rambut, silia, dan si kelenjar mucus. Nah, habis rongga hidung itu akan terdapat pangkal mulut. Pangkal mulut ini nah, di pangkal mulut ini akan terdapat faring. Faring itu yang mana faring? Ini hidung, ini mulut. Faring itu yang ini, dia ada di antaranya. Ada kan garis putih? Iya. Ini adalah faring. Disinilah terdapat kelenjar epiglotis. Nah, kalau kita makan, dia itu akan kayak gini, ditutupnya saluran pernapasan itu. Nah, kalau kita biasanya, dia itu akan menutup sini, si mulut akan ke sini dia. Jadi dia ada 2 fungsi. Nah, habis faring itu ada yang namanya laring atau rongga tekak. Oh, laring bukan rongga tekak, faring tadi yang rongga tekak. Kemudian ada laring. Nah, si laring ini dia itu tersusun dari si lempengan tulang rawan. Nah, di sini terdapat pita suara. Pita suara itu kalau biar lebih jelas, dia itu ada di dekat jarum. Habis si laring kita masuk ke trachea atau tenggorokan. Nah, si trachea itu tadi tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Cincin-cincin tulang rawannya yang mana yang ini? Dia kan ada batas-batasan. Itu yang namanya cincin. Jadi dia kayak ada batasan yang satu-satu. Nah, di sini dia juga terdapat rambut, silia, dan kelenjar mucus. Baru kita masuk ke paru-paru kanan. Nah, di paru-paru kanan itu terdiri dari tiga lobus. Yang mana ada lobusnya? Ini. Ada kan batasannya, ada lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Sedangkan yang kiri itu ada dua lobus. Jadi dia cuma ada lobus atas dan lobus bawah. Nah, di sini ada katanya jaringan pelindung yaitu pleura. Pleuranya itu yang mana? Ini kan ada garis yang kecil. Ini kan ada yang putih yang di bawahnya. Itulah pleura yang melindungi si paru-paru. Jadi nggak langsung si paru-paru itu ke organ yang lain. Masih ada jaringan pelindung atau pembungkusnya. Habis di paru-paru kita bisa masuk ke bronkus. Bronkus itu apa? Bronkus itu cabang dari si paru-paru, atau bisa juga kalau misalnya cabang dari si paru-paru kalian bisa cabang tenggorokan atau trachea. Lebih mudah cabang trachea. Karena apa? Karena dia bersambung. Ini kan paru-paru. Nah, ini menyambung si paru-paru dengan si trachea. Jadi dibilang aja lah biar lebih mudah, si bronkus ini adalah cabang si paru-paru dengan si trachea atau melengkap si paru-paru dengan si trachea. Jadi kalian bisa menggunakan yang mana aja. Si bronkus itu yang mana? Inilah cabangnya. 1, 2. Ini kan ada cabang 1, 2. Itulah bronkus. Baru ada bronchiolus. Bronchiolus itu yang mana? Ini kan ada cabang-cabang. Ini kan udah bronkus. Ini ada lagi kan cabang-cabang yang kecil. Itulah bronchiolus. Dan yang ini yang berbentuk kayak abor atau belum inilah alveolus. Disitulah pertukaran si oksigen dan karbon dioksida. Dan yang di bawah inilah dia diafragma. Oke? Any question? No Miss. Oke, kalau nggak ada yang bertanya silakan jelaskan gambar ini satu-satu. Saya kasihkan aja, nggak usah sampai kayak Baik, di sini saya akan menjelaskan organ sistem pernapasan. Nah, kita lihat dari gambar ini, yang pertama ini adalah rongga hidung. Di rongga hidung ini terdapat yang namanya rambut silia atau rambut hidung atau silia. Terus di rongga hidung ini juga terdapat yang namanya kelenjar mucus.
Nah, fungsi dari rongga hidung ini adalah untuk menyaring kotoran pada udara. Nah, setelah di rongga hidung, kita masuk ke faring atau rongga tekak. Nah, di rongga tekak ini atau faring itu terdapat dia katup epiglottis. Oke, yang fungsinya adalah membuka dan menutup. Setelah itu, ada dia laring. Nah, di laring ini ada pita suara yang bisa menghasilkan suara. Kita bisa lihat dari gambar ini. Ini adalah laring atau terdapat lempengan-lempengan tulang rawan yang bisa menghasilkan suara. Setelah laring, kita masuk ke trakea. Trakea ini adalah di sini dia terdapat cincin tulang rawan dan juga terdapat sama dia seperti di hidung dia terdapat rambut silia dan juga kelenjar mucus. Nah, bentuknya ini seperti cincin yang kita lihat di gambar ini. Garis-garis ini adalah trakea. Nah, setelah itu kita masuk ke paru-paru. Paru-paru itu kan ada dua, paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, kita bahas. Di paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus. Ada dia lobus atas, lobus tengah dan juga lobus bawah. Nah, setelah itu di paru-paru kiri itu hanya terdapat 2 lobus, yaitu paru-paru lobus atas dan juga lobus bawah. Ya, setelah itu kita masuk ke bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari tenggorokan. Ya. Nah, itu gambarnya seperti ini di bawah dari trakea. Nah, setelah itu kita masuk ke bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang dari bronkus. Inilah dia yang terdapat di gambar paru-paru sebelah kiri. Nah, setelah itu yang paling bawah dia ada gambar berbentuk anggur. Nah, ini yang berbentuk anggur ini disebut dengan alveolus. Oke. Nah, tadi di paru-paru kiri itu terdapat di sini pelindung paru-paru atau disebut dengan pleura. Ya. Nah, setelah alveolus, di mana alveolus ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, setelah itu kita masuk ke diafragma, yaitu pernafasan dari manusia. Baik, terima kasih. Dadah. Oke, untuk video review pelajaran kita yang kedua itu saya sudah menjelaskan tentang organ pernapasan. Organ pernapasan itu udara dimulai masuk dari hidung, kemudian dalam hidung terdapat rongga hidung, di mana dalam rongga hidung ini ada rambut hidung apasilia dan selaput lendir atau kelenjar mukus. Nah, jadi yang rambut hidung itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Nah, sedangkan fungsi si mukus tadi itu untuk mengatur suhu udara yang masuk. Nah, setelah dari rongga hidung, udara akan masuk ke faring ya. Oke. Nah, di faring ini ada dia yang namanya katup epiglottis. Nah, katup ini bisa membuka dan menutup. Nah, untuk selanjutnya udara akan masuk ke laring, di mana laring ini tersusun dari lempengan dari tulang rawan yang elastis. Oke, selanjutnya dari laring udara akan bergerak masuk ke trakea atau tenggorokan. Nah, di trakea ini strukturnya itu seperti cincin-cincin tulang rawan yang di mana di dalamnya itu akan mempunyai cabang buahnya ini yang disebut yang bronkus. Oke, selanjutnya dari trakea paru-paru akan memasuki udara akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, di paru-paru itu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, untuk paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus, yaitu lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Untuk paru-paru kiri terdapat 2 lobus, yaitu lobus atas dan lobus bawah saja. Nah, untuk di dalam paru-paru ini ada pelindung yang namanya pleura untuk melindungi si paru-paru. Jadi setelah dari paru-paru, udara ini akan masuk ke dalam bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkus itu adalah cabang yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Nah, kemudian udara akan mengalir lagi ke bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus tadi. Kemudian lanjut ke alveolus, di mana di alveolus inilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur diafragma, di mana diafragma ini adalah organ yang berperan pada pernapasan perut.